Kaum muslimin jemaah salat zuhur yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu waktu masuknya waktu salat zuhur kita, mari kita kembali menambah wawasan keilmuan kita, wawasan keagamaan kita. Yang pada kesempatan ini saya sampaikan berandaskan surat Ali Imran, yaitu dari surat Ali Imran ayat 34, 35 sampai 38. Kaum muslimin jemaah salat zuhur yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menceritakan kepada kita semua tentang Ali Imran, yaitu keluarganya Imran. Ma'asyiral muslimin, Imran sebagaimana yang kita ketahui, beliau adalah ayah daripada Maryam. Dan juga kita tahu bahawa Imran juga merupakan nama daripada ayahnya Nabi Musa AS. Dan di dalam Al-Quranul Karim, keberadaan nama Maryam, Nabi Harun AS, Nabi Musa AS seringkali disebutkan dalam Al-Quran dan seringkali nanti terjadi kesalahpahaman dengan kita. Kenapa demikian? Karena dalam surat Maryam ayat ke-28 Allah juga sampaikan kepada kita bahawa ketika Maryam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaumnya, ya, dengan dititipkannya ruh Nabi Isa alaihi salam, ya, dalam artian Maryam itu mengandung Nabi Isa alaihi salam tanpa kehadiran seorang ayah. Maka kaumnya menganggap ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Maka kaumnya ketika itu berkata kepada Maryam, "Ya ukhta Harun." Kaum Bani Israel mengatakan Maryam, "Ya ukhta Harun." Tapi apakah bermakna ukhta Harun adalah Harunnya saudara Nabi Musa alaihissalam? Maka ini yang perlu kita luruskan kaum muslimin jamaah salat zuhur yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka keberadaan Maryam dengan Harun, masa Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam, itu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi, mereka jaraknya sangat jauh berbeda, yaitu sekitar 1800 tahun, sekitar 18 abad lamanya. Maka tidak mungkin ukhta Harun, panggilan untuk Maryam, dinisbatkan kepada Harun, saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Lalu siapakah Harun yang disebutkan sebagai ukhta Harun dalam surat Maryam ayat ke-28 itu? Dia adalah seorang laki-laki yang soleh pada zaman itu, sehingga mereka menisbatkan sikapnya kepada sikapnya Maryam. Begitulah kebiasaan orang-orang yang ada pada zaman itu. Kaum muslimin yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kisah Maryam dan keluarga Imran secara utuh dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bermula dari surat Ali Imran ayat 35, ketika istrinya Imran, yaitu yang bernama Hannah, dalam beberapa referensi Hannah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة إمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Kata istri Imran, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inni nazartu laka ma fi batni muharrara." Ya Rabb, wahai Tuhanku, kata Maryam, kata Hannah bin istrinya Imran, "Ya Tuhanku, sungguhnya saya menazarkan kepadamu apa yang ada dalam kandunganku." Sebagai apa? Muharraran. Muharraran itu sebagai, kita artikan sebagai abdi, sebagai hamba Allah yang mengabdi di Baitul Maqdis pada saat itu. Maka kata Hannah istrinya Imran itu, "Fataqabbal minni." Maka terimalah nazarku ini, ya Allah, kata Hannah istrinya Imran. Maka kaum muslimin jemaah salat zuhur yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nazar Hannah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada mulanya
Hana itu dia menginginkan kandungannya itu adalah seorang anak laki-laki. Jadi seorang anak laki-laki, nanti anak laki-laki ini lahir akan dia jadikan sebagai muharraran bima tubaqis. Tapi kata Allah, wallahu a'lamu bima wada'at, bahwa Allah lah yang paling tahu apa yang akan diberikan kepada kita, apa yang akan kita kandung, laki-laki atau perempuan. Maka ternyata impian Hana yang semulanya menginginkan anak laki-laki dan diberi anak perempuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Hana berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa inni samaituha Maryam." Karena diberi anak perempuan, diberi nama Maryam. "Wa inni wa'izuha bika wa zurriyyataha minasyaitonir rajim." Dan ketika itu juga Hana ini mendoakan kepada Allah akan Maryam dan anak keturunannya. Maka kaum muslimin yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seiring berjalannya waktu, tumbuhnya Maryam menjadi anak yang dewasa dengan penjagaan dari pamannya, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam. Jadi Nabi Zakaria punya hubungan keluarga dengan Imran dan Maryam. Karena Nabi Zakaria alaihi salam dia menikah dengan saudarinya Hana. Maka kaum muslimin, selama penjagaan Nabi Zakaria atas Maryam, tidak pernah sekali waktu pun Maryam keluar dari mihrabnya. Lalu siapa yang memberikan rezeki kepada Maryam pada saat itu, dan dia tidak pernah keluar rumah seperti kita berbelanja ke pasar misalnya untuk kebutuhan kita sehari-hari, tidak pernah. Dan Nabi Zakaria pun tidak pernah memberikan makanan, mengantarkan makanan kepada Maryam. Tetapi ketika Nabi Zakaria, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam itu, wajada 'indaha rizqan. Nabi Zakaria mendapati di mihrab Maryam itu sudah penuh dengan makanan-makanan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka melihat mustajabnya doa di mihrabnya Maryam, Nabi Zakaria alaihi salam, yang dalam